Kalau kita bicara kaitan dengan pendapatan, maka pikirannya bisnisnya ke BUMD ya. Maka ada transportasi misalnya atau ada wisata misalnya yang memang dikhususkan. Selain juga yang kita munculkan kemarin juga BUMD pangan. Ya. Jawa Timur ini kan lumbung pangan, Mbak ya. Eman kalau kemudian kita kalah dengan Jakarta. Jakarta ini BUMD-nya ada BUMD pangan tersendiri yang khusus menangani pangan. Bahkan ketika mereka sendiri bukan penghasil. Nah kita kan di Jawa Timur ini penghasil, kita produsen, maka harus ada yang kemudian menangani dengan baik di sisi bisnis ini. Gitu. Saya melihat bahwa Jawa Timur ini sebenarnya kaya loh Mbak. Sangat kaya raya. Kita memang 38 kota kabupaten terbesar se-Indonesia, tetapi perlu memang kreativitas kita untuk terus memanfaatkan apa yang ada di kita ya. Dengan misalnya kemanfaatan terhadap sumber daya alam ya. Jadi dari wisata misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Ngobrol Bareng Dewan, podcast DPRD Jawa Timur bersama saya Heftis Suud. Hari ini kita akan membahas tema tentang inovasi untuk sumber pendapatan daerah Jawa Timur. Topik ini penting untuk dibahas dan diketahui oleh teman-teman yang nonton di rumah, oleh Tribuners semuanya, mengingat kemandirian sebuah daerah itu diukur dari seberapa kuat fiskalnya. Lalu di tengah perubahan dunia yang kini semuanya serba digital, tentu cara-cara lama dalam mengumpulkan pendapatan daerah harus di-upgrade. Lalu ada pertanyaan, sejauh mana Jawa Timur sudah berinovasi dan sektor mana saja yang sebenarnya menjadi harta karun tersembunyi yang belum kita garap? Untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ibu Lilik Hendarwati dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Beliau ini sudah ada di sebelah saya, Tribuners. Ibu, selamat datang di studio Tribun Jatim Network. Terima kasih juga Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk main ke sini. Selalu. Dan ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih. Ini memang sengaja mengundang Bu Lili karena kita membahas tentang inovasi sumber pendapatan daerah. Nah, kebetulan Komisi C ini memang khusus Ibu ya membidangi tentang keuangan. Tadi di awal saya sudah membahas tentang fiskal. Lalu ini saya mau nanya langsung ke Bu Lili ya. Bagaimana kondisi kemandirian fiskal daerah saat ini dan apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD? Iya, Mbak Titis, kalau kita bicara terkait dengan fiskal Jawa Timur, sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Kayaknya tidak semuanya ya, tidak hanya Jawa Timur. Semuanya ya, memang semuanya lagi kena efisiensi ya. Tetapi memang sejak tahun 2025 setidaknya ketika ada Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 125, memang 122 ya. Memang kemudian merubah semua mungkin perencanaan yang harus segera menyesuaikan ya. Karena dengan adanya Undang-Undang HKPD di mana kemudian pajak kendaraan bermotor itu yang sekarang ini menjadi andalan pendapatan asli daerah Jawa Timur, yang biasanya 60%-nya kan kita dari sana Mbak, pajak ya, dari pajak 60%. PAD asli kita 60%-nya dari kendaraan bermotor. Kalau dulunya persentase dengan daerah kota kabupaten itu 60-40 ya, sekarang kan berpindah lebih lebih besar di daerah, di kota dan kabupaten, sehingga kemudian kita sempat kehilangan misalnya 4,2 triliun ya, 4,2 triliun, dan ini tentu bukan hal yang sedikit. Ditambah lagi dengan karena adanya efisiensi, maka kita juga TKD kita berkurang. TKD ini juga transfer keuangan daerah, itu juga termasuk pendapatan asli daerah PAD yang sebesar 2,8. Sehingga kalau dihitung 7 triliun berkurangnya ya. Di 2026 tentu itu akan makin terasa bahwa ada 7 triliun pendapatan asli daerah kita. Dan itu artinya pemerintah Jawa Timur ini tertantang untuk harus segera mencari sumber pendapatan asli yang baru. Nah,
kami di Komisi C dalam hal ini karena memang mitra kami adalah Bapenda dan kemudian juga sumber-sumber keuangan di Provinsi Jawa Timur, tentu tergerak untuk kemudian juga harus mulai meningkatkan atau mencari potensi yang baru ya untuk pendapatan asli daerah. Pertama tadi yang pertanyaan Mbak Titis tadi kaitan, Ibu. Iya. ya, Mbak Titis tadi kan kaitan dengan digitalisasinya ya. Iya. Digitalisasinya seperti apa? Kalau saya melihat sebenarnya sudah ada usaha untuk kemudian mempermudah. Karena yang mempermudah itu insya Allah juga akan memberikan peningkatan ya Mbak. Ya. Setuju Ya. Kalau aset juga aset Jawa Timur yang sekitar 61 triliun ini yang masih belum tergarap. Ini sekarang BPKD juga sudah mulai untuk merapikan dan mendigitalisasi aset-aset yang memang perlu untuk kemudian mungkin bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Sudah ada di dalam form digital. Kemudian juga kalau kita melihat Bapenda sebagai salah satu badan yang juga memiliki tanggung jawab besar di dalam mengumpulkan ini dana PAD lewat pajak daerah. Ini juga hampir setiap tempat kami mengunjungi di Jawa Timur ini, di seluruh kota kabupaten, mereka sudah punya platform digital, khusus ya digital, ataupun juga program-program yang itu identik dengan digitalisasi. Ya. Sehingga saya melihat sebenarnya yang sudah ada sekarang sudah sangat bergerak untuk lebih cepat, lebih maju, lebih mudah, lebih bertambah. Ya, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kemudian itu tadi pertanyaan sampai di mana tuh? Itu ya, itu aja ya. Digitalisasi tadi. Digitalisasi. Bagaimana kondisi fiskal tadi sudah terjawab ya Bu. Ya, dan mengenai digitalisasi, kayaknya yang saat ini yang benar-benar saya rasakan sangat membantu itu adalah bisa bayar pajak kendaraan bermotor secara online. Iya, itu yang kita utamakan. Iya. Baik. Nah, tadi di awal Bu Lili bilang kalau salah satu sumber pendapatan asli daerah Jawa Timur itu adalah pajak kendaraan ya Ibu ya. Selain pajak kendaraan yang terbesar itu apakah ada potensi-potensi lain gitu Ibu yang bisa menunjang? Kalau kita melihat sebenarnya masih banyak ya Mbak yang mungkin perlu untuk kita perbesar lagi. Iya. Misalnya apa itu, Ibu? MPLB salah satunya, apa mineral itu? bukan logam dan batuan. Kita di Jawa Timur ini punya beberapa sumber ya. Sumber mineral bukan logam dan batuan ya. Misalnya setelah adanya suasana yang mungkin juga cukup di gunung yang Lumajang, ternyata pasirnya cukup memberikan hasil yang luar biasa untuk kemudian bisa digunakan untuk dan dimanfaatkan untuk yang lainnya. Iya. Kalau bicara terkait dengan itu aja, artinya banyak sebenarnya juga termasuk tambang pasir, tambang batu yang lain yang bukan batu-batuan ya. Itu juga termasuk banyak lah yang mungkin masih bisa untuk kita genjot lagi di dalam proses untuk menaikkan atau mengoptimalisasi pendapatan. Kemudian hal Gunung yang Semeru, lain, Ibu Gunung ya. Semeru. Gunung Semeru. Angel mau ngomong Semeru. Dampak erupsinya juga bisa dimanfaatkan setelah itu ya, kan, Ibu ya. Itu kan pasirnya pasir hitam yang luar biasa itu kayak hasilnya kan luar biasa. Iya, baik. Kemudian kita lihat juga dari itu yang kita bicara MPLB. Tapi hal yang lain mungkin kita masih bisa untuk memanfaatkan aset Jawa Timur ya Mbak. Aset Jawa Timur yang sekitar ada yang menyampaikan 51, ada yang menyampaikan 61 ya dari ini kita ya. Ya oke lah, artinya akeh yang ternyata belum kita manfaatkan ya. Nah, ini kan salah satu usahanya tadi yang kita lihat bahwa BPKD juga sudah mulai merapikan dengan membuat digitalisasi aset sehingga siapapun insya Allah bisa untuk kemudian memanfaatkan itu. Tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau kita bilang supremasi hukumnya harus jelas. Maka tentu dibutuhkan perda yang juga akan memberikan kesempatan bagi pemanfaatan aset ini dengan baik. Saya kemarin juga bicara kaitan dengan pemanfaatan aset ini memang harus kita lindungi dengan payung hukumnya dulu ya. Dulu seingat saya ada memang perda yang sudah membahas ini, tetapi saya kira perlu didetilkan lagi ya. Karena aset kita banyak Mbak Eman kalau kemudian tidak termanfaatkan. Iya.
tidak termanfaatkan. Artinya masih bisa kemudian swasta juga memanfaatkan misalnya, atau BUMD kita misalnya memperluas ya. Yang ketiga BUMD ini sendiri, Pak. BUMD juga sebagai core bisnisnya pemerintah, dia juga harus ikut bertanggung jawab dalam tanda kutip ya di dalam peningkatan pendapatan asli daerah itu tadi ya. BUMD kita harus lebih optimal untuk kemudian juga memberikan dividen yang itu tentu akan bisa mendapatkan manfaat ya untuk masyarakat kita. Baik. Kalau untuk BUMD saat ini yang sudah aktif gitu Ibu ya, berperan dalam hal ini kayaknya Bank Jatim. Bank Jatim PCU sudah bagus ya. Yang lain memang juga memberikan dividen, tetapi kalau kita melihat juga masih belum optimal. Nah ini tentu kita berharap juga mudah-mudahan pada kesempatan tahun ini dan kemudian periode berikutnya akan lebih lebih tinggi lagi ya dividennya ya. Tentu dengan banyak cara saya kira ya. Ini juga kita sedang membahas di Pansus agar BUMD kita ini jelas ya harus bagaimana, harus kemana misalnya dan sebagainya ya. Baik. Selain sektor-sektor yang perlu dioptimalkan gitu Ibu ya perannya, kalau di Jawa Timur sendiri apakah ada sektor baru gitu Ibu yang berpotensi gitu? Sektor baru belum. Kalau berpotensi tadi sudah saya sebutkan, misalnya aset bisa, MBLB juga bisa ditingkatkan. Itu yang saya kira juga perlu mendapatkan perhatian. Tapi yang lain mungkin kalau saya melihat bahwa Jawa Timur ini sebenarnya kaya loh Mbak. Sangat kaya raya. Kita memang 38 kota kabupaten terbesar se-Indonesia. Tetapi perlu memang kreativitas kita untuk terus memanfaatkan apa yang ada di kita ya. Dengan misalnya kemanfaatan terhadap sumber daya alam ya. Jadi dari wisata misalnya yang memang merupakan daerah wisata yang memungkinkan untuk atau menjadi kewenangan dari provinsi misalnya. Saya kira itu juga bisa dimanfaatkan, diperbesar. Termasuk juga saya kira usaha kerjasama dengan pemerintah daerah tentu kota kabupaten kaitan dengan pemanfaatan misalnya atau membuat desa wisata. Wisata itu kan akan berkembang ya, akan berkembang dan juga memandirikan saya kira. Betul. Desa-desa kita harus mandiri dengan adanya wisata desa wisata. Bisa membantu UMKM-nya, kemudian tenaga kerjanya, hal yang memang secara ekonomi maupun tenaga kerja ini kan dua faktor yang sangat berkaitan dan sangat berat sekarang di Jawa Timur. Maka kalau itu kemudian bisa dihidupkan misalnya kerjasama ini berjalan, kita tentu berharap bahwa itu akan memunculkan desa-desa kuat ya di Jawa Timur. Baik. Kalau mengenai desa kuat atau desa wisata gitu Bu ya, mengoptimalisasikan potensi wisata di desa-desa, kayaknya di Jawa Timur sudah ada beberapa ya Bu ya. Ada. Tapi mungkin perlu dimasifkan lagi. Betul. Gitu ya. Itu bisa menjadi pelopor ya mungkin ya, pelopor untuk desa-desa yang lain yang ini. Karena kita ini punya desa-desa yang secara strategisnya ya punya tempat atau lokasi yang cukup menarik kan Mbak. Betul. Salah satunya mungkin yang populer di Malang itu Bu ya, ada kampung atau di Kayu Tangan kalau nggak salah, itu juga semuanya kan UMKM ngumpul di situ, terus juga wisatawan juga bisa berkeliling di desa-desa, masuk ke kampung-kampungnya itu Bu, dan itu seru sekali sih di sana. Kayak kreativitas yang ada di mana ya, menarik kemarin ya, di Banyuwangi misalnya. Di Banyuwangi dulu sebenarnya kan kalau wisata atau hal-hal yang seperti itu kan bisa dibuat ya Mbak ya, bisa dibuat. Artinya ini kita bikin festival yang di Banyuwangi itu mepe kasur ya. Mepe kasur bareng-bareng ya kan, masih ingat ya. Terus sekarang kalau pengembangan itu dijadikan wisata Mbak, terus ngebuki kasur bareng-bareng itu sudah susah loh kita lihat. Betul. Dan wisatawan juga sekarang kan untuk berwisata gitu, itu nggak cuman ingin melihat pemandangan alam atau ingin cari keunikannya dan experience-nya gitu. Betul, Ibu. Kayak misalnya di Bali itu ada wisatawan yang ikut merasakan bagaimana tradisi melukat gitu, seperti itu. Mungkin di Jawa Timur
melukat itu kayak sebenarnya itu ritual berdoa gitu di Bali yang akhirnya terus bisa diikuti juga oleh wisatawan seperti itu. Dan mungkin di Banyuwangi juga sudah mulai itu dengan cara ikut ngebuki kasur tadi ya. Itu seru banget Ibu. Satu hari, kebayang ya. Sekarang di Jember juga begitu. Kemudian kita melihat juga perkembangan Kota Madiun misalnya dengan wisata barunya. Tujuh keajaiban dunia terpampang di Kota Madiun kan. Itu kan juga mendatangkan arus wisata yang besar. Saya kira banyak hal yang perlu untuk kita nah ini kan peran, saya kira kita diskusikan ya, peran masyarakat juga perlu ya. Jadi dalam hal kemajuan Jawa Timur, kemudian kemajuan Indonesia, ini saya kira tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Ya, tetapi juga masyarakat, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat juga, lembaga-lembaga mungkin ya bisa memberikan masukan, saya kira kaitan dengan hal-hal yang seperti ini ya. Iya. Jadi benar-benar harus gotong royong gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang pendapatan asli daerah. Ada gitu sinergi, ada kolaborasi. Oke, baik. Lalu mengenai regulasi daerah Ibu yang bersifat khusus untuk mendukung inovasi sumber pendapatan, itu bagaimana kalau di Jawa Timur sendiri? Saya kira kita perlu ya Mbak terus memastikan payung hukum ini misalnya berjalan dan kemudian tidak membuat kesulitan sendiri bagi yang melaksanakan. Yang terakhir kemarin kami di Komisi C juga sedang aktif membahas beberapa raperda ya, bukan perda, belum perda, raperda kaitan dengan BUMD kita misalnya. Kan ini juga memastikan kepastian hukum. Ya. Kemudian kaitan dengan sumber-sumber ya ini sudah ada sebenarnya perdanya, tetapi mungkin perlu untuk diperdetilkan, diperjelas ya, sehingga ketika kemudian nanti kita akan memanfaatkan mungkin hal-hal yang memang bisa digunakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah ini sudah siap dengan perdanya. Kalau sekarang ya baru di unsur bisnis itu tadi, di core bisnis jadi BUMD itu aja yang sedang kita garap untuk selesaikan. Baik, kalau peran BUMD sendiri sebenarnya kontribusinya terhadap pendapatan daerah itu bagaimana sih Ibu? Kalau saya yang ditanya mungkin ya kurang. Iya, baik. Ini biar BUMD kita juga semakin semangat gitu ya, termotivasi. Karena kita sama-sama ingin memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Ya. Maka di dalam posisi apapun, termasuk yang kemudian sekarang mendapatkan kewenangan di BUMD, optimalisasi terhadap bisnis untuk kemudian bisa menghasilkan dividen yang banyak juga perlu untuk terus ditingkatkan. Semangatnya itu Mbak, kalau semangat Komisi C ini ya. Iya. Baik. Jadi memang harus ada beberapa BUMD yang perlu lebih optimal lagi gitu ya. Tadi saya melanjutkan tadi Mbak ya, saya ada kelupaan. Apa, jadi Ibu? Ada juga sebenarnya kemarin itu bukan celetukan ya, kita ini kan melihat ini sudah mulai ada tol baru di Propowangi, ya kan? Propowangi, ya. Kemudian juga kita melihat semakin banyaknya kendaraan yang ada di semua ya, di kota, macetnya Masya Allah sudah luar biasa kan Mbak sekarang ya. Di Surabaya ini aja kemarin saya dari Bungurasi ke Sukolilo ini 2 jam ya. Memang padat sekali jalanan kita ini. Kita nambah mer juga ternyata bukan tambah longgar, di mer juga sama gitu ya, posisinya juga sudah penuh. Jadi kalau saya melihat kebutuhan terhadap angkutan umum ini juga menjadi sebuah hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Kita sudah kesulitan untuk bisa memperbesar jalan ini. Jalannya sudah dibesarkan tapi ternyata juga sama. Kendaraan tampil banyak Mbak. Benar. Kalau saya lewat itu di perumahan di saya itu udah Masya Allah, sekarang sudah tidak sepeda lagi, sudah mobil yang 3, sudah mobil yang 2. Artinya apa? Mereka sudah tidak parkir di rumah, sudah parkir di jalan. Nah, kebayang kalau dari perumahan itu Masya Allah full ini ya. Keluar, makanya ketika keluar di jalan penuh jalan ini. Kalau sekarang misalnya tidak ada aturan kaitan dengan kendaraan pribadi ya, mungkin kita sudah akan seperti Jakarta Mbak, bisa melebihi Jakarta ini. Baik. Nah, makanya perlu untuk kemudian kita pikirkan tentang angkutan umum. Angkutan umum ini juga salah satunya saya kira kalau misalnya pemerintah Jawa Timur bisa mengambil
Iya. Idenya dengan membuat misalnya BUMD transportasi yang khusus untuk misalnya ya, khusus untuk membuat angkutan umum ini, ya, perjalanan angkutan umum. Ya, mungkin akan bisa mengurangi kondisi-kondisi berat yang kita alami sekarang di kepadatan lalu lintas, kepadatan itu lalu ya. lintasnya berkurang. Baik, itu menjadi salah satu terobosan Itu sih ya, bisa kalau jadi akhirnya akan ada terobosan. BUMD untuk Ya, transportasi ya, umum ya. gitu ya, Bu Ya, Lili, kalau kita bicara Menarik. kaitan dengan pendapatan, maka pikirannya bisnisnya ke BUMD ya. Iya. Maka ada transportasi misalnya atau ada wisata misalnya yang memang dikhususkan. Selain juga yang kita munculkan kemarin juga BUMD pangan, ya. Jawa Timur ini kan lumbung pangan, Mbak ya. Iya. Eman kalau kemudian kita kalah dengan Jakarta. Jakarta ini BUMD-nya ada BUMD pangan tersendiri yang khusus menangani pangan. Bahkan ketika mereka sendiri bukan penghasil. Ya. Nah, kita kan di Jawa Timur ini penghasil, kita produsen. Maka harus ada yang kemudian menangani dengan baik di sisi bisnis ini gitu. Ya. Baik. Menarik ya Bu ya. Semoga memang segera akan diadakan gitu ya. Ya, berharap ini ada perapian sehingga ke depan ini jawaban atas pertanyaan Mbak Titis tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Jawa Timur mudah-mudahan bisa segera terrealisasi gitu ya, jawabannya nyata gitu ya, ada di depan mata gitu ya, Bu Lili ya. Baik, tadi kita sudah ngomongin dari sektor gotong royong mengenai masyarakat, bagaimana mendukung gitu ya untuk mengoptimalkan gitu ya potensi lokal atau di daerah atau di perkampungannya untuk bisa berperan gitu ya dalam pendapatan asli daerah. Lalu gimana peran BUMD juga tadi kita sudah singgung ya Bu ya. Nah, ini yang terakhir, bagaimana dengan aset daerah yang dimiliki pemerintah, apakah sudah dimanfaatkan secara maksimal, Bu Lili? Nah, ini kayaknya yang kita perlu untuk bicara banyak, Mbak. Iya, baik, gimana Ibu? Saya siap untuk membicarakan ini. Tidak selalu di sini, di tempat-tempat yang lain juga. Tapi begini, memang aset kita masih banyak ya Mbak, banyak yang perlu untuk, tentu perapiannya adalah bagaimana aset milik pemerintah provinsi bisa kemudian memang seluruhnya disertifikatkan. Ya, karena ini bukti kepemilikan. Ya, sehingga juga kemudian nanti tidak tiba-tiba tidak ada atau beralih kepada yang lain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai nih urusan itu ya, maka perlu untuk kita juga memanfaatkan tentunya sebagai bagian dari kita memanfaatkan aset daerah untuk kepentingan penambahan PAD. Ya, maka seperti yang saya bilang tadi, kita butuh payung hukumnya. Mungkin perlu untuk dibuatkan satu perda baru terkait dengan pemanfaatan aset daerah, sehingga betul-betul optimal. Aset yang masih nganggur misalnya bisa kita gunakan untuk peningkatan potensi baru di situ. Ya, entah itu mau digunakan apapun itu. Kalau sekarang musimnya wisata, mau ditambah dengan wisata ataukah ya wisata-wisata baru. Kalau anak-anak muda zaman sekarang soalnya sukanya kan berwisata, Mbak. Iya. Wisata dan merasakan experience-nya tadi, dan makanan dan makan dan gitu makanan. Ya, dan artinya ini bisa ya, itu bisa menghidupkan tidak hanya daerah tapi juga UMKM. Betul. Jadi sinerginya lebih kuat lagi ya Ibu ya, didukung dengan aset dari pemerintah, lalu sinergi dari masyarakat dan juga UMKM. Seru tuh Ibu. Seru itu. Iya. Harus segera dilakukan gitu ya Ibu ya, untuk mengoptimalkan aset daerah. Nanti kalau kemudian misalnya sertifikat sudah, kemudian juga yang kedua tadi bisa ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya. Maka ketiga tentu marketingnya. Ini harus serius ini. Marketing dalam arti bukan menjual barangnya, bukan, tapi marketing sehingga bisa dimanfaatkan. Banyak yang memanfaatkan, banyak yang tertarik memanfaatkan aset dari pemerintah. Nah, salah satunya itu adalah dengan digitalisasi tadi. Kalau saya sampaikan beberapa di BPKD sekarang sudah diupayakan itu ada digitalisasi aset, sehingga setiap masyarakat ataupun juga mungkin stakeholder yang memang kaitan dengan itu bisa memanfaatkan, melihat dengan jelas mana sih sebenarnya aset-aset yang masih bisa dimanfaatkan, bisa tak pinjem yang mana kan gitu. Kalau orang-orang bisnis rata-rata kan mesti melihat, oh daerah sini ono bangunan kosong ternyata punyanya pemerintah provinsi, timbang nganggur tak ke kafe misal, ya kan bisa tuh. Bisa lah itu Ibu. Bisa lah itu makanya
keperluannya adalah kita punya payung hukumnya itu tadi. Oh, Ya, kita untuk buat saat ini gimana Ibu mengenai payung hukum saat itu ini tadi? sepertinya belum belum perlu untuk ada penelitian lagi Kajian sehingga lagi ya. kajian lagi sehingga tentu tidak mendapat memberikan dampak yang negatif nanti di kemudian. Jadi Baik. saya kira perlu untuk ada payung hukum yang lebih mungkin lebih berpihak kepada Masyarakat peningkatan dan kepada masyarakat dan peningkatan peningkatan sumber daya. Oke, baik. Karena kapan lalu saya sempat liputan untuk UMKM. Nah, itu dia juga mengalami kendala sebenarnya. Jadi karena dia produksinya sudah cukup besar. Kendalanya marketing. Kendalanya dia karena produksinya udah cukup besar gitu Ibu. Dia mau memperluas tempat produksinya. Nah, tapi kebetulan sebelahnya itu lahan sebelahnya itu adalah aset dari pemerintah gitu. Jadi dia kayak ini bisa nggak sih Mbak kalau lahan kayak gini itu kita manfaatkan gitu untuk UMKM gitu. Jadi diharapkan untuk kedepannya bisa Ibu ya, asal ada payung hukum yang jelas gitu tadi. Apalagi misalnya yang membutuhkan itu adalah UMKM misalnya. Oh, baik. Kita kan butuh tempat-tempat yang banyak untuk kemudian membuat sebuah ruang-ruang yang itu bisa dimanfaatkan UMKM kita. Betul, karena UMKM Jawa Timur ini luar biasa sekali loh Ibu. Pasarnya tuh nggak cuma dari lokal, nasional, ada juga yang sudah sampai ekspor ke luar negeri. Betul, jadi mungkin dia butuh ruangan gitu ya. Betul sekali Mbak. Jadi bicara terkait itu sedikit saja mungkin nyepil. Jadi asik. Teman-teman UMKM ini kan dari rumahan rata-rata. Kemudian mereka berkembang dan serius ini berkembang perlu untuk dibuatkan untuk ekspor. Misalnya ekspor itu ada PRT, ada perizinannya Mbak. Iya. PRT ini salah satunya adalah bahwa pembuatan produk itu tersendiri, dapur tersendiri dan sebagainya. Mereka rata-rata kesulitan di situ. Tidak bisa mendapatkan PRT karena apa? Karena tidak memiliki tempat tersendiri untuk produksi. Kita bicara UMKM Mbak, UMKM itu kan ya dari rumahan. Kalau harus punya sesuatu yang besar nanti udah nggak jadi UMKM lagi, udah jadi perusahaan besar. Maka itu yang juga maksud saya harus menjadi perhatian kita juga. Janganlah kemudian perizinan itu juga terlalu menyulitkan yang membuat mereka sendiri terbatasi untuk masalah marketingnya itu tadi. Jadi dukungan UMKM untuk fiskal daerah kita ini tinggi kan Mbak, 62%-an ya dari UMKM. Maka kita juga harus mendukung mereka. Kalaupun mereka misalnya sampai ekspor, itu juga peningkatan pendapatan juga kan. Maka dari itu. Maka hal-hal yang menyulitkan di dalam proses perizinan dan sebagainya ini juga mudah-mudahan selalu menjadi perhatian pemerintah kita. Baik. Sehingga masyarakat juga akan lebih mudah untuk bisa membantu partisipasi masyarakat. Iya. Baik. Jadi benar-benar harus gotong royong Ibu ya. Betul kuncinya sekali. Di situ ya kalau ngomongin sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Karena gini Mbak, karena pendapatan asli daerah itu nanti kan juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat kita. Jadi istilahnya betul gotong royong. Jawa Timur ini bukan milik pemerintah saja, pemerintah provinsi saja, tetapi juga milik semua, milik masyarakat. Masyarakat Jawa Timur. Pendapatan asli daerah itu dari masyarakat dan juga tidak untuk pemerintah saja, tetapi juga untuk masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk banyak hal itu tadi. Jadi memang tanggung jawab kita bersama yang memungkinkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah kita bisa lebih dari sebelumnya. Baik. Jadi dengan adanya inovasi sumber pendapatan daerah ini bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi lokal. Betul sekali. Gitu ya Bu Lili ya. Terus menciptakan lapangan kerja baru gitu. Misalnya tadi kayak UMKM dia berkembang otomatis dia butuh orang juga kan. Betul. Untuk produksi, untuk marketingnya juga mungkin gitu ya. Biar semuanya anak-anak muda di pedesaan misalnya. Juga tidak selalu menginginkan pergi urban ke Surabaya, ke Jakarta. Setuju. Tetapi mereka sudah cukup di daerahnya, karena daerahnya juga ternyata merupakan sumber ekonomi baru gitu. Menarik sih itu Ibu ya. Baik. Ini kan mau lebaran soalnya Mbak. Iya. Mau lebaran kan biasanya habis lebaran itu ada urban yang sekian ribu. Baik. Kalau di sana sudah ada potensi ekonomi baru, tentu mereka akan lebih asik ya. Di daerah Iya. Untuk menciptakan peluang kerja atau sumber ekonomi baru gitu ya di daerahnya sendiri gitu. Sehingga nggak
bertumpu di satu tempat gitu Bu ya, dimanapun kita bisa berkontribusi untuk Iya, pendapatan betul sekali. daerah. Iya, iya. Baik, lalu ini menurut Bu Lili, gimana sih strategi jangka panjang pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah gitu? Sudahkah memanfaatkan perkembangan ekonomi digital sebagai sumber PAD baru? Ya tadi juga sudah terungkap ya, saya kira dalam pertanyaannya mungkin baru sekarang, tapi beberapa saya sudah nyampaikan tadi di awal. Ya, jadi kalau kesiapan pemerintah, saya kira dengan sekarang meningkatnya beberapa program yang mereka gunakan dengan digital, misalnya tadi mulai dari bagaimana memanfaatkan aset dengan digitalisasi, bagaimana perpajakan juga menggunakan digitalisasi, walaupun secara konvensional tetap ya, karena kalau semuanya harus bayar di Indomaret atau di tempat-tempat market ya, ataupun di ini juga tidak semua orang kadang dekat ya dengan itu ya. Ada daerah-daerah gitu ya. Ada daerah-daerah tertentu di Jawa Timur ini yang juga secara digital mungkin masih perlu untuk kita sandingkan dengan yang konvensional lagi ya, karena kebutuhan itu. Saya kira itu. Baik, nah ini ngomongin tentang digitalisasi tadi Bu ya. Bagaimana sih pemerintah menjaga supaya tidak ada kebocoran pendapatan daerah gitu melalui sistem digitalisasi tadi, karena kalau kita ngomongin digitalisasi kan selalu ada plus minusnya Ibu ya. Iya, ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama ya, supaya tidak ada bocor-bocor ya di mana. Jadi tentu dari aturannya jelas aturannya jelas, tapi aturan itu perlu dengan kemudahan. Jangan kemudian aturannya itu susah, akhirnya orang tidak mau secara formal terdaftar sebagai, misalnya ini saya bicara kaitan dengan MPLB, tadi saya sempat bilang MPLB. Aturan perizinan untuk MPLB misalnya susah ya, di dalam mereka menggali dan sebagainya itu, akhirnya malah tidak izin. Kalau tidak izin berarti tidak terdaftar ya kan, salah satunya. Walaupun kadang mereka juga memberikan pajak loh Mbak, walaupun tidak terdaftar pun, tidak punya izin, ternyata mereka berpajak. Biar nggak bocor itu tadi, ya, biar tidak bocor. Kemudian juga tentu kerjasama kita dengan kepolisian mungkin ya, di kepolisian atau apa yang dari yang menjaga secara hukum ya, sehingga kemudian juga tidak ada hal-hal yang melanggar hukum di situ. Ya, saya kira perlu. Jadi faktor pemerintah, faktor kemudian juga faktor daerah yang memberikan perizinan dan sebagainya. Tapi kalau faktor beberapa perizinan kita memang di provinsi ya Mbak. Jadi provinsi sendiri juga menjaga itu lewat perizinannya. Kemudian ada kerjasama dan kolaborasi tentu dengan hukum yang bertanggung jawab terhadap faktor hukumnya gitu ya. Dan itu saya kira yang akan menghindarkan dari kebocoran-kebocoran. Baik, semoga tidak pernah ada kebocoran itu Bu ya di tengah digitalisasi. Amin. Baik, insyaallah. Amin. Terakhir ini Bu, apa saran Bu Lili agar ke depan kita itu semakin kokoh masyarakat Jawa Timur atau Jawa Timur khususnya dalam kemandirian fiskal? Iya, seperti kesimpulan ini Pak. Iya, seperti kesimpulan bahwa kemandirian fiskal Jawa Timur saya kira tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama, termasuk juga masyarakat Jawa Timur. Kita harus mulai berkreasi dan berinovasi mulai dari daerah kita masing-masing. Insya Allah kalau kemudian desa kuat, dampaknya juga akan kepada daerah yang juga akan kuat dan kemudian wilayah yang akan kuat. Termasuk juga munculnya sumber-sumber ekonomi baru yang itu harus menjadi kerjasama kita bersama. Kalau pemerintah memberikan fasilitas dan perizinan, maka masyarakat dengan komitmen yang jelas terkait dengan juga bagaimana bisa memanfaatkan dengan baik itu sumber daya alam maupun juga sumber-sumber yang lain. Ya, oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Lili atas perbincangannya hari ini. Sepertinya ini adalah menjadi pesan yang penting gitu ya. Mulailah berinovasi dari daerah masing-masing gitu ya. Karena kita membicarakan tentang Jawa Timur, tentang pendapatan daerah Jawa Timur, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Betul gitu ya. Sekali. Karena Jawa Timur termasuk ini, kewajiban membayar pajak, Mbak. Termasuk kewajiban membayar pajak, itu dia gitu Orang ya. bijak bayar pajak. Orang bijak bayar pajak. Karena balik lagi tadi Bu ya, kalau Jawa Timur ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik masyarakat. Jawa Timur ini milik kita semua. Jadi
ayo kita saling berperan di Betul, dalamnya. betul Gitu sekali. ya. Oke, baik, terima kasih Bu Lili Sama-sama, Mbak atas Titis. perbincangan hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners dan juga Iya. teman-teman yang sudah nonton di rumah. Dan semoga perbincangan hari ini menjadi ilmu baru dan menjadi motivasi baru Motivasi untuk kita baru. bergerak dan memberikan Iya. inovasi terbaik untuk Jawa Timur. Baik, sementara sekian dulu episode Ngobrol Bareng Dewan hari ini. Dan sampai ketemu di Ngobrol Bareng Dewan Yang- lainnya dengan topik-topik seru dan juga asyik untuk diikuti gitu ya. Sementara saya Hefti Suud atau Mbak Titis dan juga Bu Lili Hendarwati dari Komisi C DPRD Jawa Timur pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam Ngobrol Bareng Dewan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.